Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial tentang cara menghitung mean, median, modus, homogenitas, dan chi-square. Yang pertama tentang mean, median, modus. Di sini teman-teman dapat melihat data yang telah saya buat, yaitu data yang berisi bagian, ukuran, dan warna beserta kodenya masing-masing. Di jenis bagian, daster dengan kode 1 dan jeans dengan kode 2. Ada 4 macam ukuran, yaitu S dengan kode 1, M dengan kode 2, L dengan kode 3, dan XL dengan 4. Yang berikut ada warna putih dengan kode 1 dan hitam dengan kode 2. Untuk lebih jelasnya sudah dibuat catatan kodenya di samping. Setelah data tersebut sudah betul, kita menuju ke aplikasi SPSS. Pertama-tama kita memilih variabel view pada kolom name, singkat dari data yang telah kita buat. Bagian menjadi PKN, ukurnya menjadi UK, dan warnanya menjadi WRN. Setelah itu kita menuju label dan kita menulis kepanjangan dari nama yang telah kita singkat, teman-teman. Lalu kita ke values. Di samping non ada titik 3 dan values dan label. Di values kita tulis kode 1 dan label kita tulis daster. Setelah itu klik add. Di values kita tulis kode 2, label kita tulis jeans, lalu klik add lagi dan klik OK. Berikutnya kita lakukan hal yang sama. Pada values kita tulis kode 1 dan label S, lalu klik add kode 2 dan label M, klik add kode 3 dan label L, lalu klik add kode 4 dan label XL, lalu klik add lagi dan klik OK. Nah, sekarang tampilnya variabelnya, view-nya akan jadi seperti ini, teman-teman. Lalu kita ke data view, tampilnya akan jadi seperti ini. Data yang telah disingkat tadi akan otomatis tersimpan di data view. Kita kembali ke Excel, lalu mengopi kode bagian, lalu paste ke SPSS di data view. Kita paste di kode PKN, lalu kita lakukan hal yang sama pada kode ukuran dan kode warna. Selanjutnya tutorial video tentang cara menghitung homogenitas. Pertama-tama kita harus membuka Excel terlebih dahulu. Di dalam Excel ada kelas A, kelas B, dan kode A dan kode B. Di sini kita akan menghitung nilai belajar sejarah dari 20 siswa, kode A1 dan kode B2. Setelah semua nilai sudah masuk di Excel, selanjutnya kita menuju ke SPSS. Di SPSS ada variabel view dan data view. Di variabel view, di bagian nama pertama kita menulis hasil dan bagian kedua kita menulis kelas. Selanjutnya kita berpindah di bagian label. Di kolom pertama kita menulis nilai belajar, sejarah, dan kolom kedua kita menulis kelas siswa.
Selanjutnya di bagian values kita mengklik titik 3, ketik 1 di bagian label, kita menulis kelas A, kemudian klik add. Selanjutnya di bagian kedua kita labelnya kelas B dan klik add dan klik OK. Selesai dari variable view, kita beralih ke data view. Di sini sudah ada hasilnya dan kelas. Kita kembali ke Excel. Di bagian kelas A, kita mengcopy nilai dari kelas A dan mempastinya ke data view di bagian hasil. Selanjutnya kita kembali ke Excel, kita mengcopy nilai dari B dan mempastinya ke data view. Dilanjutkan ke nomor 21 dan seterusnya. Nah, untuk kelas kita kembali ke Excel dan mengcopy kode A dan mempastinya ke data view di bagian kelas. Kembali lagi ke Excel, kita copy kode B dan paste ke data view di nomor 21 dan seterusnya. Dan selanjutnya kita klik di bagian analysis di compare means, lalu ke one way ANOVA. Di sini sudah muncul nilai belajar dan kelas siswa. Nilai belajar kita pindahkan ke dependent list, sedangkan untuk kelas siswa kita pindah ke bagian faktor. Selanjutnya klik options untuk mencari nilai homogenitas, klik homogenitas dan klik continue. Selanjutnya klik OK. Ini dia hasilnya teman-teman. Di sini kita dapat melihat nilainya yang sudah terbukti bahwa homogenitas. Demikian video ini dibuat, semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih semuanya. Setelah itu kita masuk pada analyze, menuju deskriptif, statistik dan memilih frekuensi. Setelah masuk dalam bagian frekuensi, kita memindahkan bagian ukuran dan warna secara satu persatu ke bagian variabel. Setelah itu klik OK. Ini dia hasilnya teman-teman. Di sini kita dapat melihat statistik dan frekuensinya sudah tertera dengan jelas. Di bagian statistik, missingnya 0 karena data yang ditulis sudah benar. Tutorial berikut tentang cara menghitung chi-square. Pertama, kita berada di aplikasi Excel. Terlebih dahulu, di sini sudah ada jenis kelamin, kode, merek sepatu dan kode. Untuk kode 1, jenis kelamin perempuan, kode 2 laki-laki. Merek sepatu Nike kode 1 dan Jordan kode 2. Setelah semua tercatat di Excel, selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Di sini ada data view dan variable view. Di variable view, bagian nama kita ketik JK dan MS. Di bagian label kita ketik jenis kelamin dan merek sepatu. Selanjutnya kita beralih ke values. Di bagian jenis kelamin klik titik 3. Di bagian value ketik 1. Di bagian label ketik perempuan, lalu klik add. Values ketik 2, label laki-laki, lalu klik add dan klik OK. Nah, untuk bagian merek sepatu, di bagian values ketik 1, di bagian label ketik Nike, lalu klik add, values ketik 2,
label Jordan, lalu klik add dan klik OK. Setelah semuanya selesai di variable view, kita pindah ke data view. Di data view ini sudah muncul JK dan MS. Selanjutnya kita beralih ke Excel, kita copy kode jenis kelamin lalu paste pada data view di bagian JK. Selanjutnya untuk MS, di Excel kita copy kode merek sepatu lalu paste pada SSPS data view bagian MS. Setelah semua di copy, klik analyze, klik descriptive statistik, pilih bagian crop steps. Di bagian ini sudah ada jenis kelamin dan merek sepatu. Jenis kelamin kita dipindahkan ke row dan merek sepatu kita pindahkan ke bagian kolom. Selanjutnya klik statistik, pilih chi-square karena kita ingin menghitung nilai dari chi-square, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya yaitu 0,000. Di sini dikatakan signifikan karena lebih dari 0,05. Sekian video tutorial dari